Tempat ngecamp saya ini ada di pos 3 Watu Tulis. Tanjakan dan turunan horor ini. Trek terberatnya ini menuju Sabana 1. Ini yang Gancik itu lewatnya lurus, sedangkan yang Selo itu terus sini jalur Selo, jalur Gancik. Terus yang itu Merapi. Ini areanya itu Watu Tulis pos 3. Jalur Gancik, ini yang bawah ini jalur Selo. Coba kita tengok ya seperti apa jalur Selonya, karena saya belum pernah naik dari jalur Selo. See the stone set in your eyes, see the thorn twisting your side. Berdebu. For you. Tuh pemandangan dari jalur Selo sebelum sampai di pos 3 Watu Tulis. Oke, kita kembali ke Watu Tulis. Kalau naiknya tanpa beban ya enak, tapi kalau mbak beban itu ya mehek-mehek. Posisi saya ini tadi barusan mencoba treknya jalur Selo, dan di sini kita akan bertemu pertigaan dengan jalur Gancik. Nah, nih pertemuannya dengan jalur Gancik ada di HM31. Ke arah Gancik itu lurus saja, walaupun tidak ada petunjuknya. Jalurnya mudah, asal berangkatnya pagi, siang, nggak kemalaman. Nih pertemuannya, jadi pertemuannya ada di HM31. Oke, perjalanan pulang meninggalkan Watu Tulis pos 3 tuh menuju Sabana 2. View-nya di depan saya pemandangannya Gunung Merapi, terus sebelah sana Lawu, Gunung Lawu. Terus yang di sebelah sana itu sebelah sana Sumbing Sindoro Kembang, sebelah sana, tapi dari sini nggak kelihatan. Pukul jam 10 lebih berapa nih, jam 10 lebih 2 menit menuju basecamp Bang Pletek Selo Gancik. Jalur tercepat Gunung Merbabu. Sudah sepi pendaki karena pendaki udah banyak yang turun. Ini hanya menyisakan orang-orang pengangguran seperti saya yang tidak dibatasi oleh waktu.
Dun, Mbah. Nanti saya akan coba lewat jalur yang jarang dilalui pendaki. Jadi kalau kita naik itu ada tanda silang kayu. Jadi untuk jam-jam segini nggak ada salahnya saya keluar jalur terus menengok. Kalaupun nanti jalurnya nggak tembus ke yang saya perkirakan, saya akan putar balik. Oke, pemandangan menuju pos 2 perjalanan pulang. Ini jalur yang saya maksud, yang di LDWS ada 2 jalur. Ini yang akan saya coba. Semoga sih perkiraan saya benar. Jalurnya tembusnya ke kayu silang. Jadi saya nggak perlu putar balik, buang-buang tenaga. Jadi kalau saat kita mendaki, ini adalah bukit keduanya. Bukit kedua, habis itu ini yang tipis itu bukit ketiga, terus yang paling ujung itu kelihatan itu tanjakan menuju Sabana 1. Oke, tengok Merapinya, siapa tahu meletus erupsi. Masih tenang Merapi. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, violins. Arah pulangnya itu kita ke kanan ini. Kanan turun. Nah, tuh arah pulang. Dan ini jalur yang bikin saya penasaran. Jadi saya mau lewat sini. Ini yang dinamakan Camp Londo. Karena dulunya banyak orang-orang bule itu hobinya ngecamp di sini. Camp Londo. Ya bisa dimaklumi untuk ngecamp di sini. Kita nggak akan capek. Kalau tujuan kita hanya untuk menikmati itu dan Merapi. Tuh pemandangannya. Call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Nah itu nanti depan saya itu yang ada bukitnya itu, arah pulangnya. Oke, kita coba kenapa jalurnya ditutup dan dialihkan yang sebelah sana. Tanjakannya lumayan ini tadi. Ini turunannya tajam ini tanjakannya ini. Ini kenapa diputar jalurnya mungkin. Nih. Ini ngos-ngosan ini. Arahnya kan seperti saya bilang, tebakan saya benar. Jalur yang ditutup itu jalur lama, treknya
mehek-mehek. Seperti ini. Turunannya. Nih jalur lamanya dialihkan, ini terlalu menanjak. Baguslah untuk warga Selonggancik. Mantep. Jalur yang susah ini udah ditutup dan dialihkan ke jalur baru. Turunnya ini susah, beda dengan yang baru. Wah. Oke. Cukup sekali saya coba jalur lama. Terlalu menyiksa. Turunnya saya harus berpegangan. Kita lihat perjalanan saya turun ini sungguh merepotkan. Oke, sampailah kita di pertigaan. Pertigaan jalur lama dan jalur baru. Pendakian Merbabu via Selonggancik. Oke, saya perjelas lagi. Jadi saat kita naik, kita akan ketemu dengan ini kayu yang ditutup. Ini kalau kita lewat ini, kita nggak akan tersesat. Ketemunya sama nanti di dataran Eldewish yang disebut Kem Londo. Nah, ini jalurnya yang baru. Jadi saya sarankan nyobanya lewatnya yang ini. Jangan yang ini. Turunnya aja tadi mehek-mehek, apalagi naiknya. Pokoknya pendakian itu dibikin simpel aja, nggak perlu repot. Ini saya sudah kembali ke jalur menuju pos 2, meninggalkan bukit kedua. Ini yang saya maksud, jalur berundak trap-trapan dibikin seperti ini untuk memudahkan pendaki. Wah, ini alangkah bagusnya ini kalau sampai ke Sabana 1, Sabana 2, puncak itu ada trap-trapan seperti itu. Nih, trap-trapan enak sekali, injakan seperti tangga. Oke, itu bonusnya. Saat kita naik setelah sampai di bukit pertama, ini bonusnya ini jalur datar yang lumayan panjang sebelum kita diajar ke bukit kedua. Serupane saka munyuk kena bleduk. Munyuk.
Oke, cari tempat berteduh, istirahat, minum, dehidrasi, kurang air putih. Istirahat sini dulu. Tuh. Oke, kita lihat ya. Bukit kedua. Setelah bukit kedua, bukit ketiga, udah nyampe pos 3 waktu tulis. Ngeri lah bro, tanjakane. Ya jenenge gunung ki ya sing ngono kuwi. Gunung kok landai. Landai itu hanya sebagian. Nah, arep nglandeki gunung ya gunungnya mbok ratake. Landai. Gunung itu ya ada tanjakan, landai, tanjakan, landai. Munggah gunung landai tok isine wis. Pukul setengah 11 lebih 3 menit. Nih, lumayan panjang toh trek landainya. Satu kata. Dari Rebu rencananya dari warga Silonggancik itu akan bikin shelter. Ini nanti yang dipakai ini atapnya. Itu atasnya itu plastik terus ditutup itu alang-alang. Dari Rebu. Nggak tahu saya masih betah nggak di sini. Kalau nanti masih betah ya ikut. Sura-sura jengkuk gaman kok ngono iki. Cacah. Iki iku landhep aku. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, violins, sending up for wrong attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go down, it's in her head. Fainted room, can't deny there's something wrong. Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me. She holds the hand that holds her down. She will rise above. Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will remind me. Don't call me.
Oke mas, siap mas. Pun. Shades go down. Ini trek nanjak sebelum kita ketemu dengan Sabana menuju bukit kedua. Itu yang sebelah kiri tonjolan itu namanya Gunung Bibi. Gunung Bibi itu mbok cilike Gunung Merapi. Jadi kenapa jika Merapi erupsi itu Selo nggak pernah kena. Nih tanjakannya ini. Di saat kita ngojek sampai pos 1, nah kita itu ibaratnya itu tanpa pemanasan langsung ketemu trek-trek tanjakan. Jadi kita bisa menentukan kapan kita harus berangkat, harinya, jamnya itu kita konfirmasi dengan pihak base camp. Nanti subuh-subuh itu kita dicarikan ojek untuk ngojek sampai pos 1. Treknya basah kayak gini enak. Kalau yang kemarin itu kering. Jadi meleset-meleset, selain meleset-meleset berdebu. Yang ini sebagian juga kering. Ini longsor. Nih turunannya itu seperti ini. Aman, jalurnya aman. Sepertinya ini udah nyampe di pos 2. Sepertinya ini pos 2 ini mistis kok. Kadang terlihat, kadang nggak terlihat. Walaupun wujudnya nyata. Loh, malah tekan posisi, beneran, bener apa yang saya bilang itu tadi. Pos 2-nya itu berapa kali saya lewat pos 2 kok selalu nggak pernah bisa lihat. Nih Cemara Duri. Ini pos 1 Senduro. Pos yang dikeramatkan oleh warga setempat. Jadi kalau lewat sini hati-hati, jaga perkataan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau nggak pengen kesurupan, karena katanya yang menunggu di sini itu galak. Itu galak itu karena demi kebaikan kalian. Jadi nggak buang sampah sembarangan, nggak berbuat asusila. Jadi wajar kalau ibaratnya kalau saya yang punya rumah di sini, tempat saya dikotori terus dibikin tempat berbuat asusila, ya tentu saja saya juga marah. Oke, beneran tekan posisi. Lewat pos 2-nya lewat saya 2 kali itu. Saya kalau lewat pos 2 nggak pernah bisa lihat. Pareng matur nuwun. Nah pos 1-nya itu tadi, kita yang ngojek 50.000 itu berhentinya itu di depan, jadi turunnya nggak di pos 1 karena kita nggak akan bisa ke pos 1 karena ini medannya susah seperti ini. Itu alasan kenapa kita ngojek nggak sampai pos 1, karena jalurnya susah untuk ngojek. Nih terminal ngojek terakhir untuk menurunkan para pendaki. Oke, kita turun aja, jalan
sampai batas hutan. Ini treknya udah datar. Cuma ya itu tadi treknya panjang. Datar tapi panjang. Oke, menuju batas hutan. Pangkalan ojek yang tarifnya 20.000. If I say I don't need anyone again, say the same to you, 'cause I can turn on anyone like I turn on you. I got a tongue like a razor, the switch blade knife, and I can do you better. Oke, sampai di batas hutan atau batas cor. Ora ono tukang ojek karena ini hari Senin. Biasanya mereka mangkalnya itu hari Minggu. Karena kebanyakan pendaki itu naiknya malam Minggu. Oke, coba kita tanpa ngojek turun. Wah, ini medannya medan beton itu, aduh, bikin jempol kaki sakit. Coba kita turun. Karena hari Senin tidak ada tukang ojek. Nah, sambil melihat pemandangan. Meninggalkan batas hutan. Nah, ini turunannya ngeri.